pernah ya pada saat misalnya menyusui yang sangat melelahkan, itu kadang-kadang pengen break. Karena aduh. Ya, tapi ya wajar ya kalau seorang ibu pada kondisi seperti itu terus merasa lelah, mungkin saya lebih sebut itu lelah. Dia pengennya marah terus bangunin ayahnya pokoknya harus bangun, kalau nggak dibantuin pasti lebih marah lagi. Setiap ibu yang akan dan telah melahirkan seringkali mengalami perubahan kondisi psikis. Ia akan merasakan gejolak emosi yang labil. Terkadang bisa begitu senang, tapi bisa juga tiba-tiba merasa sedih. Selain itu, rasa marah dan lelah yang naik turun pun semakin membuat kondisi tidak nyaman. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai baby blues. Semua gejala baby blues merupakan hal wajar yang umumnya berlangsung kurang dari 1 bulan. Yang perlu diwaspadai adalah jika semua gejala tadi masih terus berlanjut, bahkan dirasa semakin parah. Seperti yang dialami oleh Nuriana Yirah atau akrab disapa Yana. Yana sempat didiagnosis mengalami postpartum depression atau disebut depresi pasca melahirkan. Awalnya ia mengalami depresi saat kehilangan buah hati pertamanya. Hal itu terjadi saat kandungannya berusia 26 minggu. Jadi saya mengalami depresi pasca melahirkan, sebenarnya saya nggak tahu itu sebenarnya namanya depresi pasca melahirkan. Cuma setelah anak saya yang pertama meninggal tahun 2011, meninggal dalam kandungan, saya merasa bahwa saya ingin ikut dengan anak itu gitu, dengan anak saya yang meninggal tadi. Saya merasa sangat kehilangan, merasa sangat sedih. Belum lepas dari kesedihan dan traumanya, 5 bulan kemudian Yana kembali mengandung anak kedua. Serangan cemas yang begitu besar sempat dirasakan Yana. Depresi ini terus berlanjut hingga anaknya lahir. Proses melahirkan secara sesar, ASI yang tidak lancar, dan kondisi fisik yang berubah mengundang banyak komentar negatif dari lingkungan sekitarnya, tak terkecuali pihak keluarga. Hal ini semakin membuat Yana merasa tertekan. Puncak dari rasa depresi mendalam membawa Yana pada situasi di mana ia ingin mengakhiri hidup. Hal ini dipicu oleh pemikiran bahwa ia bukanlah ibu yang baik bagi anaknya. Saat itulah tahap depresi Yana telah memasuki kategori postpartum psikosis, di mana penderita mulai mendengar halusinasi suara yang cenderung mengarahkan pada hal-hal seperti bunuh diri atau menyakiti buah hati. Waktu anak saya umur 3 bulan, saya pernah hampir mau bunuh diri dengan minum cairan pembersih lantai. Udah nggak ngerti lagi harus apa. Ada suara yang mengatakan bahwa saya harus mati, saya harus mengakhiri hidup ini gitu. Jadi saya bawa anak saya ke danau. Saya ada pikiran mau mengakhiri hidup dengan anak saya di danau. Beruntung Yana bisa kembali bangkit dari depresi dan keterpurukannya. Kesadaran bahwa cinta bagi buah hatinya jauh lebih besar dibanding depresi yang dirasa menjadi pendorong. Selain itu, dukungan hebat dari suaminya dan juga teman-teman membuatnya kembali menemukan semangat. Merasa banyak yang senasib, Yana berinisiatif membentuk komunitas Mother Hope yang berkonsentrasi untuk membantu para ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan. Seminar, berbagi pengalaman serta pengetahuan rutin digelar oleh komunitas Mother Hope. Tak hanya antar penderita depresi, bimbingan dan pendampingan pun diberikan oleh tenaga ahli baik psikolog maupun dokter. Pengetahuan akan berbagai bentuk depresi pasca melahirkan penting dimiliki oleh setiap ibu atau calon ibu. Hal ini dapat mengantisipasi munculnya gejala depresi pada tahap yang semakin parah. Sejauh ini, ada 3 kategori depresi pasca melahirkan, yaitu baby blues, postpartum depresi, dan postpartum psikosis. Dalam kondisi depresi, peranan orang terdekat begitu penting, terutama dari suami sebagai pendamping. Keterlibatan dalam segala aktivitas bisa mengurangi beban seorang ibu pasca melahirkan dan mengurangi risiko munculnya rasa depresi. Dukungan suami itu sebaiknya tidak terbatas hanya setelah ibu mengalami kondisi depresi atau psikosis dan sebagainya, tetapi lebih sebelumnya pas ketika hamil, ketika masa-masa mau melahirkan, bahkan menemani ibu ketika melahirkan, setelah melahirkan itu membantu pengasuhan anak, membantu merawat anak, itu sangat mendukung, sangat membantu ibu sebagai bentuk dukungan.
Dengan dukungan suami, keluarga, dan lingkungan, seorang ibu akan dapat menjalankan fungsi merawat dan membesarkan buah hati secara optimal. Hasilnya, buah hati akan tumbuh dalam kondisi dan lingkungan terbaik. Niken Sasi, Anggi Ramadan melaporkan untuk NET.